Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka nggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku udah mlebu rokok Mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini, harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan. Memanggil dosen dekan VAI, dipanggil dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu Mbak, ini orangnya baru. Panjang ya. Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pesuan gak oleh, gak takok neng kene. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngeteng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata saya. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin suatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung gitu. Makanya Mbah Mun kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah ya mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenis kiai disolani menteri ya seneng, presiden. Padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin.
Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede man. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda terusane ku sah tau. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pasti ku jek urip to ora. Terus urip Gus, wis sah to madzhab Malik jek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago, jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu nak ditakok.